Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kita akan mengerjakan tugas PKWU yaitu produksi massal. Perkenalkan, nama saya Indah Fauziah dan saya Salmi. Kita dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana proses produksi massal itu berlangsung. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara memproduksi mie instan. Berikut adalah prosesnya. Dalam proses mie instan, memakai adonan bahan dasar tepung terigu, tepung tapioka, dan air. Setelah itu, dimasukkan ke mesin press untuk menghasilkan adonan mie yang tadinya halus menjadi keriting. Selanjutnya, di sini ada pembuatan bumbu mie instan dan pengemasan bumbu mie instan. Nah, yang terakhir ini baru memasuki proses pengemasan. Selanjutnya kita akan melihat produksi pembuatan kopi. Yang mengkonsumsi kopi sangatlah banyak, tidak hanya anak muda, tetapi hingga orang dewasa. Dulu, untuk menyeduh kopi dibutuhkan pengetahuan dan proses yang panjang, seperti bagaimana penyampaian biji kopi, seberapa ukuran gilingan, rasio kopi dan air, hingga suhu air untuk menyeduhnya. Namun semenjak kopi instan diciptakan, menyeduh kopi tidaklah mudah sebelumnya. Perlu diketahui, prosedur pemanggangan di pabrik sudah diuji terlebih dahulu pada laboratorium dengan jumlah yang lebih kecil. Dengan bahan yang sama yaitu biji kopi, ternyata kopi dapat menawarkan 8.000 karakteristik rasa yang berbeda. Kepopuleran roti dipengaruhi karena roti tahan lama dan juga mudah untuk diolah dengan berbagai tambahan nutrisi yang dibutuhkan, seperti telur maupun sayuran yang cocok dijadikan untuk sarapan di pagi hari. Berikut bahan utamanya adalah gandum atau lebih tepatnya biji-bijian yang dihaluskan menjadi tepung. Selain gandum, bahan utama pembuatan roti yaitu garam, air, lemak nabati, dan ragi. Setelah itu memasuki proses pemikseran adonan roti. Setiap mixer akan sekitar 600 kg tepung gandum. Lanjut ke proses pencetakan. Kemudian baru adonan roti memasuki mesin pemanggangan. Setelah proses pemanggangan selesai, dinginkan terlebih dahulu untuk proses pengirisan pada roti. Lanjut ke tahapan berikutnya, itu proses pengemasan secara otomatis. Yang terakhir, truk mengambil roti dari pabrik untuk mendistribusikannya ke para pelanggan secepat mungkin. Berikut pembuatan gelas di salah satu produsen kaca terbaik di Indonesia. Untuk membuat kaca dibutuhkan pasir kuasa, kapur, boraks, aluminium, pecahan kaca beling, dan bahan lainnya. Semuanya dimasukkan ke dalam mesin untuk proses peleburan dengan suhu 1500 derajat Celcius. Bahan yang tadinya padat akan berubah menjadi cairan beling atau kaca yang super panas. Setelah itu, cairan panas dari mesin peleburan kemudian masuk ke bagian pengguntingan dan pencetakan terjadi. Selesai dicetak, permukaan gelas dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam. Setelah itu didinginkan, tapi harus pelan-pelan ya guys. Soalnya penurunan suhu secara drastis justru segelas kacanya akan retak dan pecah. Jika sudah dingin, dikirim ke view conveyor belt untuk di packing. Sambil cek lagi ya guys. Selanjutnya kita akan melihat pembuatan Tupperware atau tempat makan yang berbahan plastik.
Biji plastik yang telah dicairkan dan diberi pewarna selanjutnya akan memasuki proses injection. Sesuai namanya, pada proses ini cairan plastik panas akan disuntikkan ke dalam mesin lalu dipadatkan membentuk tabung-tabung berukuran kecil. Kemudian, padatan plastik tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk ditiup sesuai bentuk wadah yang telah ditentukan. Tak berhenti sampai di situ, wadah plastik setengah jadi ini harus diperiksa kembali kualitasnya di dalam laboratorium, mulai dari direbus menggunakan air panas hingga diperiksa kadar asam basa pada kandungan plastiknya. Wadah plastik yang telah lolos uji laboratorium kemudian akan dipercantik dengan memberi stiker aksesoris tambahan seperti tali dan packaging. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum